Kan mungkin kita juga sering lah ya ikut EIPO gitu pemesanan kan teman-teman yang retail kan gampang banget nih sekarang pesan lewat tinggal website eipo.co.id. Cuman kalau misalnya dari sekian banyak ya Bill ya kayak mungkin kita juga harus alokasi dananya nih. Belum tentu kita bisa ikut semuanya juga gitu kan. Nah, lu ada tips nggak sih kalau lu sendiri gitu ya Bill kayak mana sih yang gua harus pilih IPO mana nih yang kira-kira punya prospek gitu jadi kayak menimbang-nimbang harusnya dapet lah hari pertama arah gitu gue bisa jual cuan. Nah lu pertimbangan lu apa tuh? Iya, sebenarnya kalau main IPO ini sebenarnya Jok ya. Ini kan main kalau kita harus akuin ya. Sebenarnya a bit less fundamental Jok. Kalau gue lihat lately gitu kan. Pokoknya apa aja gitu kan. Kayaknya hari pertama bakal sukses gitu kan. Kecuali ya beberapa underwriter lah gitu kan. Yang mungkin punya track record agak kurang nih sejak IPO gitu kan. Langsung ARB gitu kan. Atau barangnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya lu tanya mungkin tipsnya apa gitu kan. Ya kayak kita-kita lah Jok. Misalkan kita kalau mau pesan kita cari-cari dulu nih apa kesana kemari gitu kan info bocor kira-kira nih company-nya bagus nggak ya itu dulu pertama tuh kayak waktu itu kalau lu bisa dapat kayak cuan sih enak banget tuh waktu itu kan punya Pak Prayogo ya kan IPO saya juga nggak gede-gede amat ya kan jadi pertama tuh kita lihat dulu company-nya siapa ownernya siapa nah tapi kan masalahnya yang kedua nggak gampang ya untuk cari tahu ownernya siapa kalau yang udah jelas kayak Pak Prayogo gitu kan atau yang kayak pas apa kemarin PDPP Aguan gitu kan jelas tuh yang gitu kan tapi kan kebanyakan kan kita nggak kenal Jok apa Ya. ownernya siapa gua rasa dari apa yang IPO minggu ini ya kalau RAM kita tahu lah gitu kan itu kan udah dari tontonan lu dari kecil lah ibaratnya gitu kan Punjabi Family gitu kan ya kan terus lu udah ada film juga kan ini RAM tapi kan kalau kayak misalnya Tire Doh gitu kan atau Jati gitu kan ya gitu jujur-jujuran aja ngomong ya mungkin kita belum pernah dengar siapa ownernya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kan kita harus punya lagi nih cara pilihnya sendiri gitu kan. Nah, kedua juga lu mungkin harus lihat saham yang dilepas tuh berapa tuh Jok gitu. Porsi. Kalau saham yang dilepas juga terlalu banyak gitu kan, ya itu mungkin kurang oke ya. Apalagi kalau tujuan dananya itu cuma buat kayak bayar utang atau apa segala macam gitu kan. Nah, ketiga juga menurut gua biasanya orang cari Jok ya, itu underwriternya siapa Jok. Nah, itu penting juga tuh gitu kan ini gua gitu kan sama bos kita lagi nih compile data Jok dari selama 2021 sampai sekarang gitu kan ya IPO underwriter mana tuh yang track recordnya itu tuh bener-bener bagus gitu untuk pegangan kita selanjutnya itu underwriter. Nah keempat juga kan biasanya orang lihat nih kalau gue perhatiin gue tanya orang kiri kanan Jok ya lu pilih IPO ke apa ya pasti jawabannya ada Warren Jok karena kenapa Oh, ya kan? Dia pikir Warren itu kan kayak dapat saham gratis kan, hitungannya kan, secara langsung nih kalau lu pas IPO gitu kan. Nah, orang lihat lumayan nih, oke lah sahamnya mungkin nggak naik banget, tapi kan gue dapat Warren itu bonus kan, kayak gitu. Nah, tapi kan balik lagi, Warren dilihat juga ya teman-teman ya, harga eksekusinya tuh berapa gitu. Kalau harga eksekusinya juga yang kayak terlalu tinggi atau gimana, ya apa apa ini juga kan gitu karena kita harus jujur-jujuran ngomong lah gitu biasanya ikut di IPO hampir pasti aja kayak kalau ada orang ngomong oh gue ikut di IPO ini untuk gue pegang long term gitu kan biasa sih gue cuma agak-agak ketawa sih Jo karena gue tahu sebenarnya dia incar cuma arah 2-3 kali juga dia jual gitu kan mana ada dia sampai kayak gitu-gitu gitu kan nah jadi paling itu sih Jo ngelihatnya kayak gitu nah makanya balik lagi sebenarnya kalau mau ikut di IPO menurut gua sih ya harus ini ya. Yang penting tahu dulu nih jangan sampai kayak kita ikut di IPO perusahaan yang juga kualitinya itu kayak kayak kurang bonafit gitu ya Jok ya. Ini gua mungkin nggak mau sebut gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ada yang IPO belum lama ini gitu kan. Kalau lihat dari company-nya, dari lokasi kantornya juga kayaknya lu punya deh Jok. Gue yakin kenalan lu yang lebih lebih bagus kantornya daripada dia gitu kan yang bahkan nggak IPO. Terus dari ya. jumlah karyawan, ya kan dari jumlah karyawan juga kayak masa segini itu IPO ya kayak gitu kan. Ya maksud gua yang kayak gitu-gitu ya harus diperhatiin juga ya teman-teman. The rest sih menurut gua ya lu tinggal betting di underwriternya siapa, ini company-nya dari sektor apa, apalagi nanti misalnya nih kayak sektor teknologi misalnya lagi naik dan apapun yang berbau teknologi ya pasti kemungkinan besar ikut naik sih. So ya bisa dibilang ikut di IPO kan kebanyakan lebih ke iseng-iseng ya Jok ya. Toh lu nggak bisa dapat sampai sebanyak kayak gimana kan.
Pesan juga kan kalau di bawah 100 juta ya dapat paling kayak berapa nih tadi yang udah keluar nih kayak Smil ya. Smil keluar Kurang nih rata-rata kan orang dapat sekitar 2,5 sampai 2,6% ya kalau lu pesen 99 juta. Kalau dapat di atas itu bahkan kayaknya nggak sampai 1% kayak gitu kan. Jadi ya memang ini buat ini aja lah iseng-iseng lah nyari duit jajan lah Jok di market gitu kan. Tapi untuk memperbesar chance lu menang, perhatiin siapa underwriternya, ya kan, company-nya tuh lagi di sektor apa, ya kan, ada warrant apa enggak gitu kan, sama saham beredarnya berapa yang dia lepas. The less the better sih menurut gua ya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya mengenai jumlah saham beredar ya Bill ya, kan mungkin idealnya 20% atau kurang gitu ya, kalau mungkin Ya 30, benar. 35 too Hmm. much banget. Nah, kalau dari jumlah lembarnya tuh ngaruh nggak sih Bill? Kayak misalnya ada kan yang sometimes terbitinnya total 800 juta lembar, not even 1 miliar, tapi ada yang hampir 10 miliar lembar gitu, total sahamnya keseluruhannya. Menurut lu, walaupun harga sama ya, sebenarnya harganya mungkin cepet gitu. Menurut lu secara psikologi itu berpengaruh atau secara fundamental justru ada pengaruhnya? Ya, kadang-kadang kalau kita lihat apa teman-teman juga kan kalau suka ngeliat itu kan Jok ya, oh kalau saham beredarnya itu banyak tuh langsung wah berat nih kayak gitu kan. Malah kadang-kadang juga yang kalau gue suka perhatiin mindsetnya itu adalah apa contoh nih ya kayak ada emiten gitu ya Jok ya, perusahaan dipegang publik 41% atau 45% langsung kayak wah ini perusahaan mah apa publiknya banyak nih apa gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga, banyak juga owner-owner itu kan pakai nominee gitu ya. Namanya disembunyiin under 5%, jadi dia sebenarnya punya 4%, 4%, 4%. Sebenarnya the real public cuma 20 atau 15 kayak gitu kan. Ya itu bisa-bisa aja yang seperti itu gitu kan. Nah, jadi nggak bisa langsung judge dari kayak, oh cuma sahamnya itu berapa gitu. Jadi, again, balik lagi menurut gua setuju sama lu sih Jok gitu. Yang penting kalau gua sih biasa nyari yang lepasnya di bawah 20% ya Jok ya. Kalau yang di atas 20% ya bisa-bisa aja sih naik ya kan, tapi ya kita kan balik lagi di IPO ini nggak ada yang pasti ya Jok ya, lu cuma bisa lebih kayak bahasanya apa ya, memperbesar probability lu ya dengan pakai analisa historical kayak gimana, cari-cari info itu kayak gimana ya kan, siapa tahu bisa kayak chip Jok, CHIP sih menurut gue fenomenal sih itu Jok, itu barang IPO sih luar biasa, itu mau bersaing kayak DMR kali itu dari cepet. Dia udah berapa tuh hari kemarin kayak gue cek 1.600 ya. Gue sampai pikir gila nih IPO keren banget nih karena kan sementara ini menurut gue gelar paling keren tetap di ADMR ya Jok ya. IPO cepet kayak gitu kan. Terus apa namanya? Harganya ini. Oh, kemarin chip udah sempet 1935 Jok. Baru berapa hari ini ARB. Oh, sama satu lagi. Nilai nominal juga penting Jok. Gitu menurut gue ya. Ya, kalau nilai nominalnya misalnya berapa? 20, tapi company IPO 150 apa 200 ya itu udah kemahalan menurut gua ya kan? Nah, terus misalnya kalau misalnya emiten apa IPO nominal cepet, dia IPO cuma 130 150. Nah, itu lumayan tuh Jok gitu kan. Intinya sih apa jangan cari menurut gua ya yang di atas 3 kali aja menurut gua tuh udah lu agak-agak betting sih gitu, apalagi yang udah way above that sih menurut gua gitu Korelasinya apa Bill? I mean kayak ya, karena why? nilai nominal itu kan kayak modal tercatat si owner tuh berapa Jok gitu loh, secara per saham tuh dia nominalnya berapa kan cara nggak langsung ya gitu. Jadi kalau lu jualnya terlalu jauh di atas nilai nominal dia kan ya apa repot ya kan. Gua kalau nggak salah ADM dulu IPO nominal cepet harga cepet Jok. Jadi lu bener-bener beli di bareng sama dia kayaknya tuh hitungannya kayak gitu kan gitu. Jadi menurut gua nilai nominal penting juga sih untuk diperhatiin, itu salah satu yang gua lihat sih gitu. Terus ya lu juga harus cek lah valuasi, kalau yang PI-nya 100 berapa gitu kan ya juga nggak ini apa nih Hill mantep juga, iya benar Hill juga keren sih itu Jok, dari kayaknya hari pertama apalagi itu gue penjahatannya kan lumayan gede kan, hari pertama kan orang udah kayak waduh ini kayaknya berat nih, tapi ya along the way apa ini benar-benar pembuktiannya ini ya bagus ya si Hill ya, terus-terus naik kayak gitu. Itu bisa dibilang dibanding sektor nikel yang lain dia punya tuh jalan sendiri Jok ibaratnya. Nah, oke. Sama tadi satu poin yang tentang Warren Bill yang lu sebut. Sebenarnya kan agak aneh ya kalau misalnya yang IPO-nya cepet tapi Warren-nya misalnya dia di atas 300, eksekusinya 250 gitu. Ya. Atau bahkan ada yang gope gitu.
Sebenarnya menurut lo itu hitungan dari mana ya? Misalnya gue misalnya nih kepo nih, netizen kepo nih mau tahu. Maksudnya ownernya apakah udah berhalusinasi gitu? Gue menganggap nanti someday orang mau eksekusi harga GoPay, which is jadinya kan mindset si investor retail kan, wah berarti harga harus dibawa lebih dari itu dong, baru ada yang mau eksekusi warren dong. Atau bagaimana gitu? Jalan pikiran Ya, harga tinggi banget. benar. Sebenarnya bisa aja Jok. Jadi yang kayak tadi lu bilang itu bisa aja benar. Jadi gini, misalnya contoh ada company IPO, dia raising fund cuma 100 miliar gitu kan, atau ya 100 miliar lah anggap gitu kan. Nah tapi dia misalnya IPO di harga berapa? Let's say IPO di harga 200 deh gitu kan. Dan dia kasih warrant 1:1 gitu misalnya kan. Nah itu di harga berapa? Kalau tembus nanti di atas 500 gitu kan. Kalau misalnya nih lu ketemu owner yang dalam tanda kutip jago nih Jok, dia kan jago, dia sekalian aja barangnya dia tarik apa apa dari cepek ke 1.000, toh barang kan mostly kan masih ada di dia gitu kan, dari 200 dia tarik ke 1.000 gitu kan. Nah tapi kan warnanya jadi berharga tuh Jok, orang-orang mungkin ada yang subs juga atau apa kayak gitu kan, lu dapet duitnya bisa lebih gede loh daripada IPO-nya, ya kan kayak begitu. Nah jadi tapi again bukan berarti semua owner ya kayak begitu juga ya dia dalam mindset gitu, tapi benar ya kalau yang lu bilang gitu Jok, apakah eh, mungkin nggak misalnya contoh ada emiten IPO harga itu terus dia set harga warren di atas, apa berarti itu ke situ? Balik lagi nggak ada jaminan ya teman-teman ya, dan itu juga jangan dipandang sebagai wah berarti ownernya yakin tuh ke situ. No no no, bisa aja itu emang cuma sengaja buat dikasih aja gitu kan, nggak ada urusan apa-apa sebenarnya nanti, karena buat dia yang penting dapat dana IPO-nya aja gitu kan, ya bisa-bisa aja apa kayak gitu. Makanya apa untuk IPO sih ya teman-teman harus benar-benar analisa baik-baik ya gitu, karena ya memang yang pasti IPO ya pasti emiten yang memenuhi kualifikasi gitu kan. Tapi ya balik lagi ke tujuan pertama teman-teman ikut di IPO kan, rata-rata nih kalau gue perhatiin kan cuma pengen cuan sesuai singkatan IPO kan Jok, instant profit overnight kayak gitu kan ya. Jadi ya kalau yang mau kalau yang mau cuan cuma 3, 4, 5 hari ya sudahlah, benar-benar harus ngelihat mana yang kira-kira ini bisa lumayan gitu naiknya kan in short term gitu kan. Jadi perhatiin underwriternya, perhatiin company di sektor apa gitu kan, saham yang dilepas berapa ya kan, terus juga sektornya juga menurut gua tuh penting sih gitu. Sama Oke, nilai nominal yang tadi gitu. nilai nominal ya, betul. Kan pakemnya juga tadi yang udah lu sebut ya Bill ya, kalau ada yang di Ya, atas 100 juta, biasa chance-nya kalau pesan di bawah 100 juta, kemungkinan by percentage dapat lebih besar. Nah, betul. jadi ada yang mungkin ajak teman-temannya berapa lah, pakai berapa account, sehingga potensi dapat lebih banyak. Gitu ya, teman-teman pada pakai berapa account Ya, nih? ya, ya kayak teman kita lah Jok, nanti kan katanya mau ikut tuh nanti. Itu dia mau udah siapin 6, 7 account tuh katanya tuh. Nah, itu. Tapi oke lah, ini related sedikit sama MBMA ya yang baru IPO kemarin. Mungkin sentimennya kan ini juga karena pemerintah mau untuk pajak tax holiday ke nikel itu juga mau dikurangin gitu kan. Pajak ekspor untuk yang kandungan nikel rendah mau diadakan. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak MBMA and Group, sebenarnya kan dia juga udah mendapatkan tax holiday. Sehingga peraturan itu kan baru berlaku untuk yang kedepannya, baru mau buka smelter baru gitu, sehingga memang pemerintah ngeram izin-izin untuk yang tambang baru, smelter baru itu karena agak oversupply ya gitu kajiannya gitu, sehingga mending jaga harga bagus lagi karena nanti titik equilibriumnya ketemu, nah itu baru benar-benar diterapin. Jadi memang update terakhir sih Pak Luhut kan menunda ya untuk ini apa Betul. pajaknya. Should be jadi sebenarnya chance ya kalau memang harganya masih di bawah IPO dengan future projectnya, should be it's a chance juga untuk kita masuk ke MBMA sebenarnya. Ya, sama kan memang kan lately kan memang harga nikel agak turunan ya Jok ya. Kemarin kan kayak kalau nggak salah 2 bulan lalu udah sempet, 2 bulan apa bulan lalu ya, sempet udah mau 30.000 gitu kan. Terus ini kan sekarang agak turunan ke 23.000. Dan kalau kita baca report-report kan ini kan mainly orang bilang wah nikelnya tahun ini agak sedikit oversupply. Karena kan ada supply nikel dari Indonesia nih, terutama yang low grade gitu kan. Nah makanya sebenarnya yang pemerintah coba lakukan itu kan juga untuk membatasi tuh Jok. Apa supaya nikel yang supply yang grade-nya tuh kurang itu kan supaya jangan banyak-banyak gitu, karena kita mau nanti kan benar-benar country kita kan terkenal sebagai yang penghasil hilirnya itu udah yang bukan dalam bentuk
raw itu lagi kan Itu udah. gitu loh. Jadi benar-benar ya sebenarnya ini in the long run ini bagus gitu kan, tapi ya in the short term orang kan sekarang kan ini yang kita bilang Jok minggu lalu kan, sekarang market tuh sangat cepat gitu ya. Dikasih berita bagus belum tentu naik ya kan. Naik dikit aja udah bagus gitu kan, cepet banget sell on newsnya gitu kan, tapi dikasih berita jelek sedikit aja, wah itu barang sih bisa kena ARB sih berjilid-jilid gitu kan. So memang sekarang kalau gue bilang ya, sekarang lu bukan cari saham yang mau naik Jok, tapi jangan sampai lu masuk ke saham yang bakal turun. Nah intinya itu dulu aja tuh. Jadi lu lebih pasang kaki-kaki lebih pasang mode defensif lah menurut gua gitu. Oke, nah sama tentang nikel sendiri kan pemerintah juga mau bikin ala-ala kayak harga acuan ya kayak London Metal Exchange gitu. Menurut lo ada dampaknya nggak sih Bill, kayak ya memang kita salah satu produsen terbesar ya, kayak Filipina juga kan one of the biggest ya. Tapi ngaruh nggak sih if kita bisa kontrol, and then maksudnya kan balik lagi tergantung supply dan demand gitu ya. Ya, menurut gua sih untuk kita bisa bikin acuan sendiri ya balik lagi bisa-bisa aja Jok gitu kan, tapi tetap aja gua rasa market tetap akan patokannya ke yang regional punya lah gitu kan. Jadi kalau kayak nikel ya orang akan pakai LME gitu kan, sama kayak di China juga punya acuan coalnya sendiri yang Tsinghua coal gitu kan, atau apa gitu kan, tapi tetap aja yang orang pakai patokannya ya akan ini coal itu ya either Newcastle atau Rotterdam kayak gitu kan. Nah, kayak kita punya HBA juga kan Jok, harga batu bara acuan gitu kan. Tapi tetap buktinya kan HBA itu kan hanya diupdate sekali Jok sebulan, ya kan. Sedangkan kalau harga Newcastle kan gerakannya kan setiap hari kayak gitu kan. Gitu. Sama kayak amonia udah punya patokannya sendiri, Vertecon gitu kan, sama Middle East atau Tampa. Jadi semuanya udah punya. Menurut gua mau bikin acuan sendiri ya bisa-bisa aja. Tapi again balik lagi yang akan orang lihat itu pasti yang patokan dari regional kan Jok gitu, internasional punya standar.